salah satu pendiri Partai Berkarya yang juga sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Berkarya dengan SK nomor 16 tanggal 1 Agustus 2022, Dr. Haji Badarudin Andi Picunang STMM MAP MT menyatakan akan menghantarkan Partai Berkarya untuk mendaftar di KPU Republik Indonesia pada Jumat 12 Agustus 2022. Ya, alhamdulillah sih Berkarya ini pada dasarnya penuh dengan dinamika, tapi teman-teman baik yang pendahulu maupun yang sekarang memegang tampuk kekuasaan baik di pusat maupun di daerah masih menginginkan Partai Berkarya ini menjadi peserta pemilu 2024. Walaupun sampai saat ini belum ada kepastian kapan dan siapa yang akan melakukan pendaftaran atas nama Partai Berkarya di KPU. Di KPU sendiri sudah ada 3 kelompok yang mengatasnamakan Partai Berkarya. Ada kelompok pertama SK terdahulu atas nama Ibu Neneng, yang waktu itu saya masih Sekretaris Jenderal. Kemudian ada Pak Samsu Jalal mengatasnamakan selaku Ketua Umum hasil Munaslup dari SK nomor 17 bulan Juni tahun 2022, walaupun belum memiliki SK dari Kemenkumham. Kemudian terakhir adalah SK 16 tanggal 1 Agustus 2022, di mana ketua umumnya Pak Umum DPR dan saya juga selaku sekjen berdasarkan turunan dari SK 17 yang gugatannya sampai ke Mahkamah Agung ingkrah selama 2 tahun baru ada putusan ingkrah. Masalahnya saat ini di internal kita, baik itu SK per 1 Agustus ini, tiba-tiba saja saya diberhentikan oleh beberapa kelompok yang ada di SK 01 tersebut, dan juga ada agenda untuk melakukan munaslup pada saat mereka mengagendakan rencana Jumat 12 Agustus 2022 agenda ke KPU pagi untuk mendaftar, malamnya melakukan munaslup akal-akalan untuk agenda utamanya adalah mengganti Sekretaris Jenderal Saudara Badar, dalam hal ini saya. Namun itu sekali lagi, apabila tindakan ini dilakukan, maka sama saja dengan mengubur dalam-dalam Partai Berkarya ini untuk menjadi peserta pemilu 2024. Kita tidak akan ikut dalam pesta demokrasi ini. Karena apa? Menurut aturan, baik anggaran dasar anggaran rumah tangga kita maupun PKPU nomor 4 tentang verifikasi, bahwa pimpinan partai dalam hal ini Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum itu tidak bisa diwakilkan atau diatasnamakan dalam proses pendaftaran. Jadi kalau itu di proses pendaftaran saja tidak diterima berkas kita, itu sama saja untuk menuju verifikasi administrasi, apalagi faktual, itu tidak akan terlaksana. Artinya partai ini sampai di sini dan tidak akan ikut pemilu 2024, dan bisa saja kalau mau eksis nanti di pemilu 2029. Olehnya itu beberapa jam ke depan rencana untuk melakukan pendaftaran di KPU, saya koordinasi, konsolidasi dengan beberapa pihak, termasuk yang berkepentingan untuk melihat partai ini eksis untuk ikut pemilu 2024, termasuk dengan Ketua Umum Pak Umum DPR, kemudian Ibu Neneng dan kawan-kawan, dan beberapa kelompok Pak Samsu Jalal, termasuk juga teman-teman di tingkat provinsi, apalagi di tingkat kabupaten kota, mempertanyakan apakah benar ada pendaftaran atas nama Partai Berkarya, apakah benar ada munaslup yang akan menggantikan sekjen, apakah benar Partai Berkarya tanpa sekjen bisa diterima, dan sebagainya pertanyaan itu. Dan saya simpulkan, kalau misalnya saya tidak terlibat atau saya acuh tak acuh, tidak memperhatikan seruan-seruan teman-teman tersebut, maka sama halnya saya selaku pendahulu saksi sejarah
salah satu pendiri dari Partai Berkarya ini menyelesaikan riwayat partai ini sampai di sini. Tapi kalau saya ikut menandatangani berkas pendaftaran, ikut mendaftar dan sebagainya, berarti saya masih ingin partai ini eksis untuk 2024. Walaupun perjalanan ke depan mungkin saja saya bisa mundur dengan sendirinya atau berhenti dengan sendirinya tanpa harus diberhentikan. Karena kan harus ada aturan bahwa sekjen itu adalah paket dengan ketua umum, dipilih dan diberhentikan di forum namanya Munas atau Munaslup, forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Berkarya. Dan ini juga beberapa hari ini berdasarkan manuver-manuver politik yang dilakukan di internal kita, saya pun juga mengkanter dengan bantuan teman-teman media, pressure teman-teman media, sehingga beberapa pengambil kebijakan di negeri ini menghubungi saya, bahkan beberapa partai besar, partai kecil menghubungi saya bagaimana untuk menyelamatkan Partai Berkarya atau mereka siap menampung di partai yang mereka sudah kelola dengan baik dan profesional untuk bisa bergabung ke sana. Namun sekali lagi, karena terlanjur SK nomor 16 ini per 1 Agustus beberapa hari lalu diterbitkan, masih sekretaris jenderalnya adalah saya, maka saya berkewajiban demi negara, demi teman-teman, demi pemilu 2024, demi pesta demokrasi ini, saya legowo untuk mendatangani dan mendatangi KPU besok jam 9 pagi tanggal 12 Agustus 2022, tepatnya hari Jumat, untuk bersama Ketua Umum mendaftarkan Partai Berkarya ini menjadi calon peserta pemilu 2024, walaupun proses itu belum tentu lolos atau menjadi peserta pemilu yang sah, karena melalui proses beberapa bulan ke depan masih ada seleksi administrasi untuk dicatatkan lengkap, kemudian masih ada seleksi administrasi untuk verifikasi untuk dinyatakan memenuhi syarat, kemudian ada verifikasi faktual untuk dinyatakan memenuhi syarat dan sebagainya, sehingga bisa menjadi peserta pemilu 2024. Masih panjang perjalanan ini, masih tergantung kepada teman-teman pengurus baik di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, bahkan di kecamatan untuk mensukseskan. Sehingga ini selain kami ini yang ada di pusat, kami juga menghimbau teman-teman di tingkat daerah untuk tetap solid, semangat, hindari adu domba, hindari perpecahan. Kalau toh memang tidak bisa dihindari hal-hal tersebut, maka kesempatan diberikan oleh teman-teman baik yang ada di partai yang sudah matang atau partai yang sudah baru. Beberapa pimpinan partai meminta saya untuk teman-teman yang tak ada tempat atau dibuang atau disolimi di Partai Berkarya ini, bisa saja segera menghubungi saya untuk segera kita komunikasikan kepada partai-partai lain, sebagaimana yang saya serukan tadi, bahwa ada beberapa kader, ada beberapa pengurus yang siap bedol desa apabila tidak dimanfaatkan atau difungsikan di Partai Berkarya. Demikian, salam berkarya. Merdeka!